Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Yang saya hormati para jamaah pengajian yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah. Saya hormati para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah. Yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian fikih kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang akan kaji pada malam hari ini yaitu tentang sholat bagian yang ketiga. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhoillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz MAJT Basnas, para pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, serta para pemirsa TV MAJT seluruhnya rahimakumullah. Melanjutkan bacaan Senin yang lalu, akan melanjutkan tentang waktu sholat. Sekarang as-sholatus tsaniyah, waktunya sholat yang kedua, al-asru, sholat asar. Wahya, sholat asar itu lughatan menurut lughat bahasa ad-dahru, tahun. Asrun itu ad-dahrun. Asrun itu waktu, menunjukkan arti menunjukkan waktu, dan waktu itu menunjukkan tahun. Wahya afdhalus sholawatil khamsi. Waktu asar itu seafdol-afdolnya sholat 5. Wassolatul wusta, dan sholat asar juga disebut dengan sholat wusta. Al-musyaru ilaiha, yang diisyarahkan di dalam firman Allah, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat ini ada di dalam surat Al-Baqarah 238. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta.
peliharalah sholat-sholat dan sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Tunaikanlah sholat olehmu lillahi demi karena Allah qanitina. Waktuha adapun waktunya sholat asar. Yadkhulu masuk idza syarra dhillu kulli syai'in, yaitu ketika bayangan setiap sesuatu itu soro mislahu, sama panjangnya. Kalau kamu mendirikan kayu yang setinggi 1 meter di tempat yang terbuka, tersorot matahari, maka ketika dhil, bayangan dari kayu yang didirikan atau besi yang didirikan itu panjangnya sama, itu berarti masuk waktu asar. Wa dhillil istiwa'i, tapi tidak dengan dhillul istiwa, wazada qalilan, jadi lebih sedikit. Jadi kira-kira ketika tinggi kayu atau besi itu 1 meter, ya itu ada 1 meter lebih sedikit. Itu mulai. Nah, itu tanda-tanda alam yang dapat dirumuskan oleh para fuqaha. Jadi ini rumusan fikih. Sekali lagi, rumusan ilmu falak itu lebih akurat, gampang, dan sekarang kita itu bisa menikmati hasilnya. Seperti kita menyaksikan, mendengarkan suara azan. Azan di radio, azan di HP kita, HP digital kita kan ada azannya. Kalau mau nyetel itu. Wa yakhruju, kemudian sampai kapan waktu asar itu? Yakhruju, selesai atau keluar waktu asar bigurubi kursis syamsi, dengan hurufnya, dengan terbenamnya bulatan matahari. Jadi kalau matahari bulat, itu kalau sudah sore itu kelihatan besar, merah. Nah itu kalau kemudian huruf artinya tenggelam, nah itulah berarti habis waktu asar. Saya sering menyaksikan hurubi kursis syamsi ketika melakukan ru'yah hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal. Saya ya ikut aja bersama-sama para ahli falak. Auqatu sholatil asri, rincian waktunya sholat asar itu sab'atun, ada 7 tahap, 7 bagian. Ya sama seperti zuhur. Waktu fadilatin, pertama waktu fadilah, waktu yang sangat utama, waktu yang terbaik. Min awalil wakti, yaitu awal waktu biqadril istighali, dengan kira-kira setelah sibuk menyiapkan asbabis sholat. Seperti saya terangkan dulu hari Senin yang lalu, waktu fadilahnya zuhur ini sama. Waktu fadilahnya asar ya awal waktu. Jadi kalau misalnya jadwal menyebutkan bahwa awal waktu asar itu jam 3, misalnya jam 3. Waktu ini kan berubah-berubah. Nah, ya jam 3 itu, tetapi setelah dikurangi untuk istighol bi asbabis sholah. Pak kita siap
menyiapkan diri, menyibukkan diri untuk hal-hal yang menjadi faktor kebutuhan sholat. Orang mau sholat itu apakah? Pertama, persiapan pakaian. Sing mau nggo celana pendek ning kamar, siap-siap pakai sarung. Sing maune orang nganggo kaos, ngeligo, pakai kaos untuk menutup aurat. Nah, itu persiapan pakaian. Kemudian persiapan persyaratan seperti wudhu. Nyiapke pakaian, nyiapke wudhu, lalu kemudian bergerak menuju ke tempat sholat. Itu kira-kira berapa menit ya, dihitung sendiri. Ya, silakan hitung sendiri. Kira-kira menurut saya ya, kalau cak-cek itu ya 5 menit lah. Jadi kalau awal waktu asar itu jam 3, maka waktu fadilah itu kira-kira ya jam 3 plus 5 menit. Itu dimulai waktu fadilah. Ya tentu saja kalau orang sudah menyiapkan sebelum waktunya, burung azan asar wis menyiapkan, ya itu lebih utama lagi. Artinya dia tidak menghabiskan waktu, tidak mengurangi waktu. Tapi kriteria fadilah itu mentolerir ya orang yang mau menyiapkan diri untuk sholat. Tidak harus cek jam telu tet menung ya. Jam telu punjul sithik karena orang harus cawe-cawe. Yang kedua waktu ikhtiarin. Waktu ikhtiarin itu kira-kira waktu yang biasa di bawah fadilah. Min intihai waktil fadilah, yaitu setelah selesainya waktu fadilah, ila maswiri zilli kulli syai'in mislaihi. Terus waktu ikhtiar itu panjang sampai dengan ya pariboso, sampai dengan habisnya waktu asar, yaitu ketika bayangan sesuatu itu panjangnya sama atau 2 kali lipat. Aimarrota ini. Kalau awalnya itu 1 kali lipat, 1 meter sama dengan 1 meter, kalau habis itu menjadi 1 meter sama dengan 2 meter bayangannya. Yang ketiga, di bawah waktu ikhtiar. Kalau ikhtiar kan bar fadilah ikhtiar. Lagi waktu jawaz bila karohah. Ada waktu yang disebut waktu jawaz. Waktu mubah. Tapi mubah yang bila karohah tidak disertai makruh, yaitu min intihai waktil ikhtiar, setelah habisnya waktu ikhtiar ilal isfiror. Isfiror itu sudah mulai menguning cahaya matahari itu. Wa yasira syu'a'us syamsi, yaitu ketika sorot matahari itu fawqa ru'usil jibal, ada di puncak gunung-gunung itu, sudah mulai nempel dengan gunung gitu. Al-aliyati yang tinggi. Ada waktu jawazin bikarohatin, waktu jawaz tapi makruh. Minal isfiral ila ayyabqa minal waqti qadru ma yasa'u sholat. Sudah mulai isfirar, apa itu cahayanya merah-merah, tapi upomo sisane iki pas nggo sholat. Kalau sholat itu 5 menit, yaitu waktu terakhir itu gerek 5 menit, pas-pasan, itu makruh. Ya. Jadi kalau misalnya habisnya waktu asar itu jam 17.30 misalnya, maka jam 17
25 itu sudah makruh. Ya masih waktu asar, tapi pol-polan, di mana sisa waktunya itu pas-pasan go sholat. Gue nek sholatnya 5 menit, tapi kalau sholatnya 1 menit ya jungkal, ngadeg, jungkal. Kemudian yang kelima, waktu hurmah, waktu haram idalam yabqa minal wakti qadru ma yasa'u sholat. Waktu masih ada tapi haram, yaitu ketika waktunya itu sisa, tapi sisa waktu itu tidak cukup untuk menjalankan sholat. Jadi ibaratnya sholatnya itu 5 menit, itu waktunya tinggal 3 menit. Berarti nanti yang rakaat kedua, ketiga, atau keempat itu wis jebol. Ya, sudah di luar waktunya. Yang keenam, waktu udhrin, waktu uzur. Artinya orang menjalankan sholat, tetapi karena uzur, ya boleh, tapi itu waktu uzur, yaitu az-zuhru kulluhu. Sholat asar dijalankan pada waktu zuhur. Kenapa uzur? Karena safar. Ya, menjalankan perjalanan jauh. Boleh. Nah, itu namanya sholat jamak takdim. Ya sah, ya benar. Tapi itu namanya waktu uzrin. Waktu daruratin ada lagi yang ketujuh, yaitu waktu darurat. Waktu darurat itu wis lebih dari hurmah batas waktunya. Tapi kalau hurmah itu haram, kalau darurat itu karena darurat ya dimaklumi. Mana? Kapan itu? Idza zalal mani wa baqiya minal waqti qadru ma yasa'u takbiratal ihram. Kalau orang semula ada mani, enggak boleh sholat karena apa? Misalnya headnya sudah selesai, tapi selesainya itu mepet, sisa waktunya entek, cuma bisa untuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan berarti ya menit terakhir tadi. Kalau habisnya waktu asar itu jam 17.30, itu sudah jam 17.30 kurang 30 detik. Orang hanya bisa usolli fardhol asri arba takbiratin Allahu Akbar. Sudah itu habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Nah, itu namanya waktu darurat. Tapi darurat tidak apa-apa, karena dia tadinya menghadapi mania, penghalang sholat, yaitu menstruasi. Ya cuma ngukur iki piye. Angel ya. Ngukure le mandeg men iki kepiye. Ya wis ngerti wong wedok kuwi. Berdasarkan pengalaman. Orang perempuan kan setiap bulan men ya. Yang masih men, yang enggak ya. Penenten pertanyaan Mas Faizin? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai, saya Abdul Hadi dari Genuk mau bertanya. Dari Genuk. Okay. Saat selesai takbiratul ihram, adzan maghrib berkumandang. Apa yang harus dilakukan? Apakah lanjut sholat asarnya ataukah dibatalkan? Terus untuk mengganti sholat asar itu gimana Pak Yai? Minta arahannya, matur suwun.
Kalau orang sholat asar, tengah-tengah sholat kemudian azan maghrib, ya enggak? Itu namanya waktu khurmah. Waktu khurmah. Dia tetap sholat, cuma dia menjalankan sholatnya itu di waktu yang sebetulnya haram. Nah, itu ada pembahasan di tempat lain. Kalau dia bisa menyelesaikan atau bisa nemoni waktu, bisa ketemu dengan waktu itu 1 rakaat, ya enggak apa-apa, terusin aja. Tapi kalau tidak bisa 1 rakaat pun, maka berarti statusnya menjadi qadha. Ya, statusnya qadha. Karena apa qadha? Karena sholat di luar waktu. Ketemu dengan waktunya itu kurang dari 1 rakaat. Nonton Mali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai, saya Manaf dari Telogosari, mau minta penjelasan saat pergi mau melaksanakan jamak takhir dengan sholat asar. Namun ketika waktu sholat asar tiba masih dalam keadaan macet sampai menghadapi atau berjumpa dengan waktu sholat maghrib. Jadi duhur, asar, maghrib belum sholat. Apa yang harus saya lakukan Pak Yai, minta penjelasannya. Macet itu numpak motor apa numpak bis? Nah ya. Jadi orang mau sholat, sudah nawaitu bahwa dia mau jamak takhir. Nanti di waktu sholat asar, berarti yang dijamak itu zuhur dan asar. Tapi menghadapi kesulitan, misalnya dia naik bis rombongan, bisnya macet, orang macet, sing macet itu dalane macet, bis tidak bisa berjalan, alias tidak bisa menuju ke tempat sholat atau masjid. Terus pun dilakui podo karo jamaah haji atau umroh nenggon pesawat sholat nenggon pesawat. Nah, hampir sama tapi tidak sama persis. Berarti orang itu pilih antara satu. Ya, kalau dia sudah punya wudhu, belum batal, no problem, sholat aja di bis. Kan ada orang yang dawamul wudhu ya, seperti Mas Santri ini, kita keceh wudhu meneh, sampai teles kabeh sarunge. Langsung sholat aja. Kalau dia nggak punya wudhu, kan nggak bisa wudhu. Tayamum. Ini ada yang membolehkan tayamum itu di kendaraan itu dengan ya nempel ke tangan ke dinding-dinding. Ya meskipun itu pro kontra. Lalu setelah tayamum sholat. Kalau misalnya orangnya banyak ragu, aku harus sholat ki celonoku ki celono jin yang dibuat rekreasi ini meragukan nih. Arep ganti sarung yoning bisa ngel. Nah, itu kemudian namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat dalam rangka untuk menjaga waktu. Kalau lihurmatil wakti, nanti setelah punya kesempatan, sholat lagi. Qadhaan. Nah itu jadi ya kira-kira. Jadi kesimpulannya tetap harus sholat. Apa sholat di bis, apa sholat nanti, apa sholat lihur maktil wakti, lalu kemudian diulang saat
berkesempatan saat bertemu dengan. Saran saya kalau bepergian naik bis itu jangan sampai pakaiannya itu bernajis. Kangelan loh gitu. Arep sholat copot celana. Copot celana dalam lagi. Engkau terus disimpen di. Ya menjaga najis itu bagi muslim yang biasa itu harus bisa. Jadi jangan sholat dalam keadaan pakaiannya najis. Pun nggih Mas Faizin. Lanjutipun as-sholatu salisatu. Salat ingkang kaping 3 nggih menika salatul maghrib. Lugatan waktul ghurub. Yang dimaksud maghrib itu ya waktul ghurub. Ghurub itu apa? Surupe srengenge. Waya aksorus sholawati waktan. Maghrib itu paling singkat, ya, sholat yang paling singkat waktunya. Coba kamu lihat jadwal sholat, bandingkan antara waktu sholat maghrib awal sampai isya dengan waktu sholat subuh. Fajar sodik sampai dengan tulu'us syamsi. Coba bandingkan, itu kacek sithik. Waktuha, waktune salat maghrib niku yadkhulu masuk bi ghurubi kursis syamsi. Dengan tenggelamnya bola matahari. Wa yakhruju bi ghurubis syafaqil ahmari. Habis dengan tenggelamnya syafaqil ahmar. Bayang-bayang warna yang ahmar itu. Wa al-khumra fil ufuq. Itu kemerah-merahan di ufuk. Di langit lah gambarannya. Auqatu salatil maghribi sab'atun. Seperti asar, waktu salat maghrib juga terbelah-belah menjadi 7 macam. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karoah, waktu jawaz bi karoha, waktu khurmah, waktu udrin, waktu daruratin. Keterangannya mirip atau hampir sama dengan sebelumnya. Pun as-sholatur rabi'atu, salat yang keempat al-isya'u. Isya wa hiya lughatan ismun li awalil ghulam. Isya itu secara bahasa artinya sebuah nama bagi permulaan ghulam, permulaan gelap. Wa ya atwalus sholawati waqtan. Isya itu waktu yang paling panjang. Waktunya paling panjang. Waktu hayat hulu bi ghurubi syamsil syafaqil ahmar. Dengan terbenamnya syafaq ahmar. Wa yakhruju bi tulu'il fajris shadiqi. Habis setelah munculnya atau terbitnya fajar sodik. Ini bahas fajar sodik ini orang studi falak ya angel ya difahami secara bahasa aja itu. Begitu fajar sodik itu fajar yang benar, nanti ada bandingannya fajar yang kadzib.
panjang waktunya. Ibaratnya kalau sekarang itu jam 7 Isya, kuwi kok entek iki jam 4. Pirang jam? Hitung Mas. 7 sampai 12 itu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5. 5 tambah 4, 9 jam. Ya, waktunya cukup panjang, kurang lebih 9 jam. Auqatu sholatil isya, rincian waktu sholat isya niku nggih wonten 7 malih. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karoha, waktu jawaz bi karoha, waktu hurmah, waktu uzrin, waktu daruratin. Nah, waktu uzrinnya isya itu beda dengan waktu uzrinnya asar. Kalau asar waktu uzrinnya zuhur. Karena di jamak itu asar itu bisanya dengan zuhur. Nggak boleh jamak asar sama maghrib. Susah geleme dhewe nang. Nah, kalau isya bisa dijamaknya dengan maghrib. Jadi waktu uzrinnya isya itu ya waktu maghrib. Tidak bisa isya dijamak dengan subuh. Subuh kuwi ra iso dijamak karo ndi wae. Karo zuhur ya zuhure moh. Jangankan zuhur. Dibarengke karo salat duha ya ora ento pun. Pokoke subuh niku kudu dhewe, mboten pareng dijamak. Al-asfaku mega salah satun ahmar wa asfar wa abyad. Ada merah, ada kuning, ada putih. Wayundabu, ini ada penjelasan lain, disunahkan takhiru sholatil isya'i, mengakhirkan sholat isya, ila ghurubis syafaqil abyadi wal asfari. Sampai dengan hurufnya atau surupnya mega putih dan kuning. Khurujan min khilafi man qala, ini menghindari supaya menghindari dari perbedaan pendapat yang menyatakan inna sholatal isya, bahwa sholat isya itu ya dulu waktu habi ghurubi syafaqil abyad. Masuknya ada yang menyatakan yaitu dengan surupe mega putih. Jadi ada kesunahan sholat isya itu ora di awal, tapi malah nanti ya kira-kira ya jam 9, jam 10. As-sholatul khamisatu as-subuhu. Sholat yang kelima itu sholat subuh, wa ya lughatan ismun li awalin nahar. Subuh itu sebuah kata yang biasa dipakai untuk menyebut awalin nahar, permulaan siang. Jadi kita harus menganggap bahwa subuh itu berarti wis awan, awal dari siang. Ojo subuh itu dipandang sebagai masih malam, lalu kemudian meluruskan, merapihkan, selimut lagi. Engko seto sumbungi yo. Nah, maka dari segi bahasa saja ismun li awalin nahar, sebuah istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan permulaan siang. Waktu sama sholat al-fajri. Sholat subuh juga disebut dengan sholat fajar. Ya, karena dimulai dari tulu'il fajri shodiqi. Sholat fajar. Jadi kalau sholat sunnah fajar itu ya sholat sunnah subuh nih, qobliyah. Waktu tabaru dan dinilai jamaatuha, jamaah sholat subuh, afdolul jamaati, seafdol-afdolnya jamaah. Alhamdulillah di Indonesia ini ada gerakan sholat subuh berjamaah.
Bukan gerakan sholat subuh, kalau gerakan sholat subuh udah dari dulu. Tapi gerakan sholat subuh berjamaah. Nah, jamaah itu maknanya ya di masjid. Sekarang banyak masjid-masjid yang menyelenggarakan pengajian ba'da subuh. Kalau tahun 70-an, 80-an itu ada gerakan pengajian minggu pagi. Nah, sekarang minggu pagi itu sudah biasa. Nah, sekarang gantinya muncul gerakan jamaah sholat subuh, supaya orang bersemangat, lalu kemudian diselenggarakan ngaji atau pengajian ceramah pada subuh. Supaya lebih semangat lagi, disediakan snack. Nah, yo nggo mancing-mancing. Waktu hayat hulu bituluil fajris sodiki. Waktunya masuk ketika muncul atau terbitnya fajar sodik. Wa yakhruju bitulu'i juz'in min kursis syamsi. Selesai, habis waktu subuh ketika terbit bagian juz min kursis syamsi. Jadi sudah nongol dikit saja matahari itu sudah habis. Apalagi kalau mataharinya udah kelihatan sempurna. Wah, itu sudah waktu sholat duha itu. Lanjutnya loncat masailun min awqatis sholah. Ada beberapa masalah terkait dengan waktu sholat. Pertama, yukrohu, dimakruhkan, dihukum makruh, tasmiyatul maghribi isya'an, menamakan maghrib kok dinamakan isya. Wa tasmiyatul isya'i atamatan, menyebut waktu isya itu disebut dengan waktu atamah, linnahi anhuma. Ada larangan untuk dua hal itu. Wa yukrahu lan den dimakruhaken an-naumu tidur. Tidur qabla sholatil isya'i sadurunge salat isya, wa ba'da sholatis subhi, dan sesudah salat subuh, wal asri, dan sesudah salat asar. Nah, makruh turu sebelum sholat isya. Jadi maksudnya maghrib sholat, tapi kemudian tidur. Ini tidur itu artinya tidur yang terencana dan tidur yang biasa, dibiasakan, itu yang makruh. Tapi kalau tertidur karena ngantuk, wasel banget mau waduh ngapal ke baroan terus warag baru maghrib liar ngantuk. Itu tuh bukan tidur, namanya ngantuk ya. Begitu juga dimakruhkan sesudah sholat subuh. Wah, ini banyak yang melakukan ini. Jadi ada orang yang sholat subuh itu sudah siap betul, bahkan sudah mandi. Baru sholat subuh seger, aktivitas. Ada orang yang sholat subuhnya sebetulnya pada waktunya. Tapi cukup untuk bangun tok, wudu tok, sholat, les meneh. Ada orang yang sholat subuhnya kebablasan. Sampai habis waktunya subuh. Tidur ba'da subuh itu makruh. Begitu juga ba'da asar. Orang-orang tua zaman dulu sama cucunya itu menging tenan bar asar kok turu. Wa yukrahu, begitu juga dimakruhkan as-samaru bikalamin ba'dal isya'i. Yukrahu as-samaru, jadi as-samaru itu kira-kira dibahasakan bebas itu
apa ya, bincang-bincang tapi jagongan ngono lho. Jagongan terus ngobrol ngalor ngidul. Itu as-samaru. Bikalamin, ngomong-ngomong, ba'dal isya'i sesudah isya. Itu tidak boleh habis isya itu kemudian banyak ngobrol, apalagi begadang. Nah, apalagi ngobrolnya ngobrol yang berbau ngerasani. Illa fi khairin, kecuali berbincang-bincang ngomong-ngomong tentang kebaikan. Lene ngaji ba'dal isya ya berarti fi khairin. Maksudnya barisa ki ya itu malam. Malam itu waktunya istirahat. Kalau anak mahasiswa pelajar itu waktunya sinau. Ya sudah, jangan banyak ngomong. Yang ngomong itu nanti akan memancing dosa. Arep turu kok dosa, ora enak turune kok. Senikmat-nikmatnya tidur itu bebas dulu sebelum tidur dari macam-macam pikiran. Ngoten. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah manfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.